Salam sejahtera buat Jemaat Gemim Kristus Manado yang menonton GKI Menyapa episode hari ini. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami melalui video GKI Menyapa ini sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya menolong kami agar kami pun bisa membaca dan merenungkan firman dengan baik. Terlebih kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dari Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai ayat 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45 saya akan bacakan. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah ke mall atau ke supermarket, lalu di dalam mall atau supermarket itu ada seperti peringatan yang berwarna kuning ya, yang biasanya tertulis caution wet floor ya, atau hati-hati lantai basah. Karena ketika lantai basah, kita cenderung bisa jatuh ya karena licin. Kita bisa terpleset dan akhirnya terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Berbicara tentang kekuasaan yang mungkin akhir-akhir ini sedang kita lihat di tengah bangsa kita, kekuasaan mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang licin ya Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati, itu bisa mencelakakan kita. Tentu kekuasaan dalam konteks yang positif akan membawa manfaat yang baik. Tetapi karena sifatnya yang licin, maka itu bisa mencelakakan kita. Dan sadarkah kita Bapak Ibu Saudara bahwa setiap dari kita, entah kita pemimpin yang ada di pemerintah atau tidak, kita pun adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam tanda kutip dengan kadarnya masing-masing. Bahkan seorang penulis yang bernama Andar Ismail mengatakan seorang bayi pun sudah memiliki kekuasaan ketika dia menangis meminta ibunya untuk melakukan sesuatu buat dia. Berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kuasa, maka Markus 10 ayat 42 sampai 45 ini merupakan sebuah peringatan, sebuah cara hidup yang paling baik. Bagaimana kita merespon dan melakukan menjalani kekuasaan yang Tuhan berikan itu, yaitu melihat kepada Kristus itu sendiri. Di sana dikatakan bahwa tidak demikian di antara kamu, siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bagi Kristus, kekuasaan berarti tentang melayani orang lain, bukan tentang diri sendiri, bukan untuk menjalankannya secara sewenang-wenang atau semena-mena, tetapi semata-mata kekuasaan hadir untuk melayani orang lain. Dan bukankah itulah yang ditunjukkan oleh Kristus ketika Anak Manusia juga bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Dia adalah sang penguasa dunia, tetapi ketika ia datang, ia menunjukkan apa artinya menjadi seorang penguasa yang sejati. Ia bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Maka seorang Kristen, seorang yang hidup di dalam kerajaan Allah seharusnya meneladani sang penguasa yang ada di dalam hidupnya itu, Yesus Kristus. Kita semua, entah baik saya secara pribadi maupun rekan-rekan yang mendengarkan video ini, mari kita lihat kekuasaan apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Entah itu di rumah, di pekerjaan kita punya bawahan, pegawai, karyawan, atau kita punya rekan-rekan sepekerjaan yang mungkin kita punya jabatan yang lebih tinggi. Apa yang kita perlakukan, apa yang kita tunjukkan kepada mereka? Apakah melayani orang lain atau malah menunjukkan betapa hebatnya saya dan menjalankan kekuasaan itu dengan semena-mena? Bagi kita yang ada di pemerintahan, ingat
kekuasaan yang Tuhan titipkan kepada kita di pemerintahan, baiklah kita gunakan untuk melayani orang lain. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menjalankannya semena-mena, sewenang-wenang, tetapi semata-mata meneladani Kristus yang telah melayani kita terlebih dahulu. Kiranya firman hari ini menguatkan kita, kembali memikirkan apa artinya berkuasa. Kiranya Tuhan yang menolong kita, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang Engkau nyatakan Tuhan, Engkau memberikan contoh dan teladan yang luar biasa. Untuk apa artinya menjadi seorang penguasa, yaitu orang-orang yang melayani orang lain. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat yang sudah menonton, Tuhan memberkati.